sehat selalu ya. Gimana adik-adik hari ini? Masih bisa bernafas dan menghirup udara segar nih hari ini? Pasti karena kasih Tuhan pada kita. Nah, untuk mensyukuri kasih Tuhan pada kita akan mengangkat satu lagu pujian. Apa kabar? Mari kita bergembira. Musik. Nah, sekarang kita mau doa pembukaan dulu ya. Silakan adik-adik lipat tangan adik-adik, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kau berkati agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita telah merasakan kasih Tuhan pada kita. Nah Mbak Ketin mau ngajarin lagu baru nih tentang kasih Tuhan pada kita. Kita mulai ya, musik. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali ya kita bisa beribadah kembali, kita bisa bersekolah minggu kembali pada hari ini. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik boleh persiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah siap nanti kita akan mulai bersama-sama. Nah baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, buka hati dan pikiran kami Tuhan agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah baik adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-48. Yuk adik-adik dibuka dulu ya Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca nanti bisa minta tolong
papa mamanya untuk membacakan. Nah, nanti untuk yang adik yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama. Baik, apakah sudah siap? Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan 48. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejutlah dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik adik-adik, hari ini tema kita adalah bercerita kisah sukacita. Nah, pasti adik-adik senang kan kalau mendengar berita atau cerita tentang sukacita. Nah, ini kita juga akan mendengarkan kisah sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu adik-adik masih ingat ya peristiwa 2 minggu yang lalu kita memperingati hari apa? Ya, betul, hari Paskah. Nah, hari Paskah ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita peringati sebagai hari Paskah. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid-muridnya. Nah, ketika para murid sedang berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Nah, para murid ini terkejutlah mereka. Adik-adik gimana rasanya kalau misalnya adik-adik ada di posisi para murid? Pasti adik-adik juga terkejut karena para murid ini tahunya Tuhan Yesus sudah mati ketika disalibkan. Nah, tiba-tiba kok hadir di tengah-tengah mereka. Nah, para murid ini terkejutlah melihat kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjawab atas ketakutan para murid ini. Nah, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit dari kematiannya. Nah, yang pertama, apa tadi yang ada di ayat Alkitab tadi yang sudah kita baca? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya yang ada bekas lubang karena bekas
disalibkan. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya kepada murid. Lihatlah dan rabalah. Tuhan Yesus meminta para murid ini untuk melihat dan meraba bekas luka paku yang ada di tangan dan kakinya, supaya para murid ini percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang kamu lihat ini bukan hantu. Kalau hantu, dia tidak ada daging dan tulangnya. Nah, sementara para murid ini meraba dan melihat bahwa memang benar ada daging dan ada tulang. Nah, itu untuk meyakinkan para murid bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, kemudian untuk menunjukkannya lagi, Tuhan Yesus di situ meminta makanan kepada para murid-muridnya. Nah, di situ kemudian para murid memberikan apa? Ayo, ya Tuhan, para murid memberikan sepotong ikan goreng. Nah, kemudian Tuhan Yesus sendiri makan di tengah-tengah para murid, di depan para murid. Tuhan Yesus makan ikan goreng yang sudah diberikannya oleh para murid. Nah, kemudian yang ketiga, di situ di tengah-tengah para murid, Tuhan Yesus menjelaskan tentang perkataannya dahulu ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan para murid-murid. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias itu harus menderita dan ia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Begitu. Nah, di situ Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit dan para murid menjadi percaya. Nah, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid ini ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Ayo kira-kira. Nah, tujuannya perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid ini, Tuhan Yesus hendak meminta para murid untuk memberitakan kabar sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Nah, Tuhan Yesus ingin para murid ini menyampaikan tentang kabar kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada seluruh umat di semua bangsa manapun, begitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk memberitakan kabar sukacita ini, kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita menyampaikan kabar sukacita ini? Nah, adik-adik, kita bisa bersama-sama melakukan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bercerita tentang hal-hal yang baik, kita berkata dengan perkataan yang baik, yang sopan dengan sesama kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Kemudian kita juga bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita. Kita bisa menolong sesama kita, kita mengampuni sesama kita, sama seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar tentang mewartakan kabar sukacita melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sekarang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami dapat mewartakan kabar sukacita akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami satu persatu agar kami mampu untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Pasti firman Tuhannya seru sekali. Nah, sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan, kita mau menyanyikan bersyukur untuk memberikan persembahan kita pada Tuhan.
Musik. Adik-adik, nanti persembahannya kita kumpulkan dulu, dititipkan oleh orang tua supaya bisa disalurkan ke sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau melakukan doa syafaat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dulu ya. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan yang kami kumpulkan untuk menjadi pekerjaan-Mu. Tuhan, Kau berkati agar persembahan ini dapat berguna bagi sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga orang tua kami Tuhan, kiranya dalam mengajar kami di rumah, orang tua kami dapat membimbing kami dengan baik dan dapat menjadikan contoh bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, kami melanjutkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati untuk sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan, yang walaupun saat ini kami masih sekolah secara online, kiranya Tuhan tetap berkati kami satu persatu. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menyerap ilmu yang kami dapatkan dari Bapak Ibu Guru. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang bisa menyerap ilmu-ilmu yang telah kami dapat selama ini. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan tubuh kami, Tuhan berikan kami kesehatan dan kami kekuatan di dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan pandemi ini bisa segera berakhir. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kuatkan hati mereka, Tuhan pulihkan keadaan di sana Tuhan seperti sedia kala. Kiranya Tuhan yang menjamah saudara-saudara kami, biarlah keadaan semuanya bisa pulih seperti sedia kala, dan kami semua bangsa Indonesia dapat menjalankan tugas kami sehari-hari seperti sedia kala. Kami mau menyerahkan semuanya doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, kita sekarang akan menerima berkat dari Tuhan. Dipandang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online. Sekarang sebelum kita melakukan penutupan, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Yesus Sayang Padaku. Musik. Sekolah minggu online minggu depan. Dadah!